Oke, welcome back to channel Gaung Marawa. Selamat datang di channel kita. Hari ini saya akan coba bikin video tentang bagaimana mengequalizing atau mengeki sebuah lagu dengan menggunakan tabel EQ, atau bahasa gaulnya tuh EQ chart. Nah, oke, kita langsung aja ya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung terus channel kita, klik subscribe dan like. Jangan lupa kasih komen untuk meninggalkan jejak. Oke, baiklah. Ini adalah sebuah proyekan saya. Ini lagunya lagu orang Israel. Jadi bahasa lagunya ini adalah bahasa Ibrani. Saya sendiri juga nggak ngerti apa sih arti dari lagu ini. Judulnya itu Golda. Nah, jadi saya dapat PR dari dia itu melalui Fiverr. Nah, juga saya pernah bikin video tentang Fiverr di channel saya. Silakan kawan-kawan langsung aja diklik di atas ini. Saya bikin di kartu. Saya lampirkan. Jadi Fiverr itu sebuah platform tempat jual jasa yang berbau digital gitu. Musik, audio, video, desain grafis dan sebagainya. Nah, kalau penasaran tengok aja deh di atas ini, udah saya lampirkan. Atau nanti di website juga. Oke, kita langsung aja ke topik utama kita. Ini sebuah project. Jadi dia itu kemarin tuh sebenarnya minta perbaiki lagunya yang udah dibikin, tapi dia merasa ada yang kurang. Jadi saya coba cek. Saya pikir saya coba menambahkan beberapa instrumen. Dan dia kirim data audionya. Saya pikir juga data aslinya di bagian tertentu yang masih nggak nendang. Makanya saya coba mixing ulang sendiri juga dulu. Mudah-mudahan dia suka gitu. Nah, jazz juga yang pertama saya coba nambahi cello aja sama flute sebenarnya, tapi ini datanya baru dikirim tadi, jadi saya udah input semua. Ternyata banyak juga tracknya, 31 track. Nah, ini pusing juga. Oke, jadi saya akan coba praktekkan sih tentang EQ. Ngasih EQ aja ya, bukan proses mixing lengkap. Karena kebetulan ada ide ini, jadi saya coba bikin video gitu aja sambil kerja. Oke, langsung aja. Sebelum itu saya coba kita dengar lagunya dulu. גולדה הייתה ברירת מחדל כשלא ספרו אותה כמעט, קופאית במשרה זמנית שחלמה רחוק, ורמז אחד שלא גילו היא הצליחה לבד. פרידה קאלו ויתרה לדייגו, לא גילו אותה בזמן. הם בגדו בלי חשבון עד שמתה, והשאירה אצלו חלומות שעוד יקנו. את מופיעה בשירים שלי, בלי הרבה משחקים, בלי רגשי נחיתות. ואני רוצה להגיד לך פשוט, Oke, tadi itu udah kita dengar lagunya. Jadi saya akan coba praktekkan. Jadi kita harus tahu dulu apa itu EQ chart.
Nah, ini saya udah bikin. Oh, sorry. Nah, ini adalah Eki chart. Ini yang penasaran silahkan cek aja nih situs ini nih, alexin.nl.ekichart. Nah, ini adalah sebuah bentuk dari tabel Eki chart, di mana Eki chart itu sebenarnya adalah tabel frekuensi dari beberapa instrumen. Nah, ini banyak dipakai oleh para audio engineer maupun mixing engineer untuk sebagai patokan dalam proses mixing. Nah, sebenarnya Eki chart ini dibikin oleh orang luar, jadi patokannya itu sebenarnya banyak memang alat-alat dari alat-alat orkestra gitu. Nah, jadi saya akan coba sedikit menjelaskan dulu. Jadi dalam Eki chart tuh dia memiliki tabel frekuensi full ya, dari 20 Hz sampai 20.000 kHz ya. Ini adalah rentang frekuensi yang memang bisa diterima oleh telinga manusia. Sebenarnya ada bunyi-bunyi yang di luar itu yang masih bisa diterima oleh yang tidak bisa diterima oleh telinga manusia. Mungkin ada hewan-hewan tertentu seperti kelelawar maupun anjing yang bisa menerima itu. Makanya tabel frekuensi pada proses mixing itu hanya dari 20 Hz sampai 20.000 kHz. Nah, gini. Oke. Nah, di sini dia coba kelompokkan menjadi beberapa instrumen, yaitu ini vokal ya, ada vokal cewek cowok. Kemudian ada alat-alat perkusi, kemudian brass, kemudian ada woodwind atau instrumen tiup kayu. Instrumen tiup. Kemudian juga string gitu. Nah, ini ada rumble, bottom. Ini sebenarnya banyak pengertian, nanti kalian coba pahami aja sendiri. Ini sebenarnya ada istilah-istilah yang ada dalam musik barat, sibilance juga gitu. Nah, jadi kita lanjut. Cara membaca dari Eki chart ini adalah, pertama itu kan ada dua nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 warna. Ini ada warna merah nih sekitar sini. Ini, kemudian warna orange, kemudian kuning, kemudian hijau. Misalkan lihat ada kotak hijau, kemudian biru gitu. Nah, jadi merah ini biasanya adalah wilayah ini, sub. Nah, kemudian orange itu wilayah bass, dan kuning itu wilayah mid, high mid. Pada hijau dan biru itu high frekuensi gitu. Nah, jadi agar lebih simpelnya saya akan coba jelaskan lebih simpel. Misalnya nih, kita mau mixing apa? Kita mau Eki apa? Misalnya vokal aja lah dulu. Ini vokal utama ya. Vokal utama ini. Ini vokalnya udah dikasih reverb kayaknya nih. Jadi susah juga Eki-nya gitu. Nah, ini kan vokal. Jadi vokalnya itu vokal cowok kan. Jadi kita coba lihat wilayah vokal cowok itu yang ini, yang paling atas ini. Jadi kita harus paham dulu masalah garis ini kan. Wilayah vokal cowok pada garis ini yang berwarna merah dulu ya, garis yang berwarna merah itu namanya adalah fundamental frekuensi. Maksudnya gini, itu adalah frekuensi utama lah istilahnya gitu. Ini yang menjadi frekuensi dasar. Kemudian baru yang kuning ini yang dari kuning ini yang dari berapa nih, 900 Hz sampai kira-kira 80.000 berapa nih, 8.000 kHz ini yang namanya harmonic frekuensi. Jadi gini bedanya penjelasannya antara fundamental frekuensi dengan harmonic frekuensi itu. Fundamental frekuensi itu kan frekuensi pokok gitu. Jadi misalkan setiap orang tuh kan ngeluarin
suara ngeluarin bunyi itu ada frekuensi utamanya. Nah, selain itu misalkan frekuensi utama laki-laki itu dari 100 Hz sampai kira-kira 900 kHz gitu. Nah, tapi terkadang ada ketika kita mengeluarkan suara itu ada frekuensi tertentu yang di luar frekuensi ini yang juga ikut terdengar gitu. Nah, sehingga dia itulah yang membentuk apa yang kita sebut dengan tone color atau warna bunyi. Nah, misalnya tone color saya dengan tone color kawan-kawan mungkin berbeda. Itu disebabkan karena ini harmonik frekuensinya itu. Tapi secara dasar frekuensi pokok suara cowok, vokal cowok itu ini di fundamental frekuensi. Ini saya kasih contoh. Misalnya ini kan vokal cowok ya. Ini vokal cowok. Jadi kita coba, saya kasih Eki misalkan ini. Jadi ini saya kerja di Logic ya. Saya gunakan Eki bawaannya Logic dulu. Nah, ini misalnya Eki-nya. Nah, kalau tadi kan kita tahu bahwa suara fundamental frekuensi ini antara berapa tadi? Kita lihat lagi 100 sampai 900. Nah, artinya sekitar dari kuning ini sampai kira-kira di sini 900. Saya coba taruh sini aja ya, kira-kira. Atau biasanya orang mau mempaskan aja di 1000, anggap aja di situ. Jadi wilayah ini dari 100 sampai 1000 ini wilayah vokal cowok. Nah, harusnya ini menjadi frekuensi pokok ya. Nah, kemudian ada dari 1000 sampai sekitar 10.000 itu ada harmonik. Nah, kita coba play. Nah, kita lihat pada saat nyanyi tadi yang dominan itu adalah ini pada frekuensi antara 200 sampai 1000. Itu yang grafiknya itu yang tinggi gitu. Sedangkan yang di antara 1000 dia juga ikut naik, tapi tidak setinggi dari frekuensi pokok ini gitu. Nah, jadi itu yang disebut dengan harmonic frekuensi gitu. Nah, pada saat mixing biasanya ini berguna jadi gini. Jadi kenapa nggak dibunuh aja harmonic frekuensi? Karena gini, misalkan ada suara cowok, vokal cowok, kemudian ada musik, misalkan gitar. Nah, ketika kita tidak menghilangkan harmonic frekuensi, itu akan terdengar tidak satu bunyinya, artinya tidak ada keseimbangan gitu kalau menurut saya sih. Makanya harmonic frekuensi ini kalau analogi saya dia menjadi penghubung gitu. Misalnya vokal cowok itu kan tadi 100 sampai 1000. Kemudian kita kasih di sini high gitar itu kita misalkan terletak di 1000 dan sampai 10.000 misalkan. Nah, ini yang menjadi fundamental pada gitar. Kemudian pada artinya fundamental frekuensi gitar kita taruh di sini. Kemudian kita mix dengan vokal cowok. Artinya fundament itu tidak akan terjadi tabrakan gitu. Karena wilayah fundamentalnya berbeda. Nah, antara kotak ini dengan kotak ini itu yang kita butuhkan harmonic frekuensi. Jadi harmonic frekuensi itu menyatukan antar frekuensi fundamental gitu analogi saya sih, sebagai jembatan kalau saya pikir gitu. Oke. Sorry, kita lanjut ya. Nah gitu, itu misalkan vokal cowok. Udah, kemudian balik lagi ke gitar tadi. Ini memang alat-alat yang ada pada apa ya, orkestra.
Nah, tapi kita juga bisa pakai sebagai patokan pada band. Misalnya gini sih, juga ada kick, tom, snare juga ada di sini. Kemudian apa yang bisa kita pakai? Gitar, misalkan kita bisa pakai gitar. Kemudian bass juga, ini bass string ya. Ya bisa juga bass ini kita pakai. Piano misalkan. Oke, kita coba praktekin aja satu. Ini saya coba EQ dulu ya. Saya coba, oke, kita coba terapkan EQ chart ini pada perkusi aja lah, pada band full set. Drum maksud saya, drum full. Ini ada kicknya. Oke. Kick. Kita dengar solo. Dan dengar full. Kita ambil wilayah ini. Oke, kita solo kick. Nah, kita coba lihat kick itu di frekuensi berapa. Kick drum. Fundamentalnya itu ada antara sekitar 50 Hz sampai kira-kira 500. Jadi 50 sampai 500 kita ingat. Oke, kita coba EQ. Tapi saya juga kadang memakai filter sih. Kita coba aja ya, filter. Oke. Mungkin agar lebih mudah yang equalizernya kita pakai yang bawaan yang tadi aja. Nah, jadi tadi ada sekitar 50 sampai 500 ya. Oke, 50 sampai 500 kita coba cek. Nah, ini berarti dari sini sampai sekitar sini. Jadi karena saya nggak butuh sekitar di bawah 50, mungkin saja saya low cut aja. Oke. Oke. Nah, ini ada juga sampai 500. Jadi saya pikir ini udah oke sih, tidak terlalu banyak. Oke, kita anggap aja situ. Oke, saya pikir untuk kick oke. Nah, kalau lebih ekstrim, saya pikir ini udah di cut juga ya sama dia, sama yang ngirim data ini. Nah, jadi kita sebagai contoh kita juga cut juga pada bagian ini. Saya akan cut di wilayah 500. Oke ya. Nah, sekitar sini saya cut. Oke. Bukan ya. Oh, mungkin karena ini sinyalnya terlalu kecil. Oke, kita buang di 10.000 aja. Oke. Nah, ini sebagai patokan aja ya. Oke, seterusnya kita kayaknya butuh snare. Jadi dia kayaknya bikin double beberapa snare. Nah, ini kan agak apa ya,
Dia agak high tinggi. Nah, kalau pakai ini baru terasa agak basah lah istilahnya kalau bagi saya. Nah. Nah, saya akan kasih contoh aja satu. Salah satu aja ya. Saya pilih yang ini aja. Saya coba Eki. Nah, sekarang kita senar. Senar kita lihat dulu dia Eki chart. Nah, senar itu sekitar 100 sampai sekitar berapa nih? Mungkin 2,5 atau sampai 300. Oke, kita cek senar 200. Sampai 3 sekitar sini. Nah, saya cuma pengen cek dulu yang senar satu lagi, karena ini juga karena dia double, kita nggak tahu dia bikin seperti apa. Kita cek ekinya dulu. Saya mau cek eki yang satu lagi. Sepertinya yang bawah dia bikin lebih ngambil harmonik frekuensi bawah sedikit. Jadi dia menambahkan sekitar 1900-1900 agar gak tabrakan nih kayaknya sama yang high snare nih. Ini pas di 200. Jadi kalau didengar satu-satu memang agak nggak enak ya, tapi kalau udah gabung sih oke. Oke. Sekarang kok kita dengar sama kicknya. Kayaknya hi-hat, kayak hi-hat baru terasa. Nah, kita coba lihat hi-hat. Hi-hat kira di berapa ya pada Eki chart. Hi-hat. Silo gitar percussion. Oke, percussion kayaknya nggak ada. Song snare. Nah, karena nggak ada di sini, saya coba aja di kemarin saya udah Eki sama hi-hat yang dia kasih. Oke, kita coba dengar. Nah, ini udah saya Eki kemarin sih. Nah, ini juga saya kecilin sinyalnya. Nah, kita coba dengar sebelum di Eki kemarin. Jadi saya karena kebutuhan saya, karena dia punya gini, dia ngasih banyak perkusi kecil-kecil nih yang PEZ2 ini misalkan. Ini ada kayak char, kemudian woodsecker kayaknya nih. Jadi saya pikir sih saya ngasih Eki pada hi-hat ini agak saya ngambil yang wilayah paling high aja. Saya ngambil itu sekitar di 2500 aja gitu, karena di bawah itu banyak alat perkusi kecil seperti apa tadi tuh, tamburin, woodsecker kata dia juga make tadi. Jadi saya memang pengennya kemarin tuh memang wilayah high aja gitu. Jadi biar lebih kawin aja sama perkusi kecil-kecil yang lain gitu. Oke, itu untuk hi-hat. Kita coba dengar full sama apa tadi, kick snare tadi ya.
Artful. לזה חיים את פסקת העולם החופשי הרימה גם אמי בעצמה לא ידעה Oke, teman-teman, itu tadi saya coba bikinkan video bagaimana mengaplikasikan tabel EQ atau EQ chart pada lagu atau pada musik, pada mixing saat proses mixing pada saat bikin musik gitu. Ini bukan menjadi patokan final ya, sekali lagi, tapi ini adalah patokan awal bagi khususnya bagi kawan-kawan yang mungkin baru belajar mixing. Ini bisa menjadi sangat membantu sekali untuk proses mixing. Tadi saya coba praktekkan beberapa instrumen saja, selebihnya saya pikir teman-teman pasti bisa kok mempraktekkan ini gitu. Dan juga ini bisa dipakai, bisa juga Anda melakukan perubahan. Artinya kalau kita bicara proses mixing kan nggak selalu ada yang baku gitu. Semuanya tergantung kepada kasus yang Anda hadapi, kasus data audio yang Anda hadapi. Tapi setidaknya EQ chart ini sangat membantu bagi proses kawan-kawan untuk belajar mixing sebuah lagu. Jadi saya juga di sini belajar. Jadi gak ada yang hebat sih, gak ada yang final sih. Oke, terima kasih banyak kawan-kawan. Sekian saja video singkat dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan untuk yang mau belajar mengenai dunia audio. Jangan lupa dukung channel kita terus dengan klik subscribe dan juga like, dan tinggalkan jejak dengan kasih komen. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.